إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نعبد إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantunan takbir, tahmid dan tahlil berkumandang sepanjang malam tadi hingga menghantarkan hari Jumat yang cerah ini. Hari ini seluruh umat Islam bergembira merayakan Idul Qurban 1446 Hijriah. Bahkan pada hari ini sampai 3 hari ke depan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan untuk berpuasa kepada semua umat Islam sebagai pertanda bahwa semua umat Islam harus berbahagia dan mampu berbagi kebahagiaannya dengan sesama. Idul Qurban dan 3 hari tasyrik setelahnya adalah momen terbaik untuk berbagi bahagia kepada sesama. Dengan kebaikan apapun yang bisa kita lakukan, bagi yang mampu sangat dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban dan hasilnya dibagikan kepada yang membutuhkan sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan nabinya, dan juga sebagai wujud syukur atas segala nikmatnya, sebagai pengikis kikir yang bersembunyi jauh di relung hati, sebagai pengukur sejauh mana kepedulian kita terhadap sesama, membiasakan kebaikan, membaikkan kebiasaan, membiasakan diri, mendirikan kebiasaan, sehingga diharapkan kebiasaan baik ini terus berlanjut kepada hari-hari dan bulan-bulan berikutnya sampai kepada saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dalam keadaan bahagia dan sedang berbagi kebahagiaan. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada diri setiap manusia telah tertanam 2 sifat buruk yang akan menjangkit menjadi penyakit dan akan mengotori kesucian jiwanya. Kedua sifat itu telah ada semenjak manusia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 sifat tersebut adalah suka mengeluh dan kikir. Firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Idza massahu syarru jazu'a. Apabila ia ditimpa kesusahan, dia akan berkeluh kesah. Wa idza massahu khairu manu'a. Dan apabila ia mendapatkan kebaikan berupa harta, dia akan menjadi kikir. Sifat buruk yang pertama adalah suka mengeluh. Mengeluh adalah sebagai bentuk rasa tidak bersyukur atau ingkar. Dan tidak bersyukur atau ingkar itu adalah salah satu sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah berat. Quran surah Ibrahim ayat 7. Menurut ahli kejiwaan, orang yang sering mengeluh secara berlebihan sampai kepada hal yang kecil saja ia keluhkan, maka ia akan merasa selalu tertekan, akan sering protes, dan akan mengalami penurunan fungsi emosi. Orang tersebut patut dicurigai memiliki masalah dengan kejiwaannya. Mungkin mengeluh boleh saja apabila dilakukan hanya untuk tujuan mencari solusi atau meminta nasihat. Sifat buruk yang kedua adalah kikir. Ada sedikit perbedaan antara kikir dengan pelit. Pelit dalam bahasa Al-Quran adalah bakhil, sedangkan kikir adalah asyukur. Letak perbedaan keduanya adalah sifat kikir lebih kepada orang yang enggan mengeluarkan kewajiban berzakat atau sedekah, sedangkan pelit
adalah orang yang berat hati apabila hartanya disedekahkan untuk kebaikan, semisal untuk membangun masjid, majelis ta'lim dan sebagainya, padahal secara harta dia tergolong sangat mampu. Sifat pelit ini jika dibiarkan akan menjadi sifat kikir. Ini sering terjadi di masyarakat. Jika ada tarikan iuran untuk hal-hal kebaikan semisal pengajian atau untuk pembangunan masjid, dia akan sulit mengeluarkan hartanya. Tetapi jika ada iuran untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan ibadah, mereka seakan berbondong-bondong, seakan berlomba-lomba untuk memberikan sumbangan dengan nilai yang besar. Ancaman Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang bakhil disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 180. Fala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Dan janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan bumi, dan Allah lah Maha mengetahui atas apa yang kamu kerjakan. Maka salah satu tugas berat kita selama hidup di dunia ini adalah harus mampu memperbaiki dan membersihkan jiwa kita dari kedua sifat itu. Karena ada satu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, bagi siapa saja yang mampu bersih dan sembuh dari kedua sifat itu, jaminannya adalah akan selalu diberikan keuntungan dan kebahagiaan ketika ia hidup di dunia, terlebih kelak saat sudah berada di akhirat. Jaminan Allah Subhanahu wa taala itu disebutkan di dalam dua ayat yang berbeda, yaitu pada surah Al-Hasyr penggalan ayat ke-9 dan surah At-Taghabun pada potongan ayat yang ke-18. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan siapa saja yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Lalu apakah obat penyembuh dari kedua penyakit atau sifat buruk ini? Allah Subhanahu wa taala telah sediakan 8 macam obatnya yang tertulis di dalam Al-Qur'an surah Al-Ma'arij mulai ayat 19 sampai dengan ayat 35. Obat yang pertama adalah pada ayat yang ke-22 dan 23. Illal musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun. Kecuali orang-orang yang mengerjakan salat, yang mereka itu tetap mengerjakan salatnya. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menuliskan bahwa pengertian kalimat daimun di dalam ayat tadi artinya air yang tenang dan diam, tidak beriak, tidak bergelombang, serta tidak pula mengalir. Makna ini menunjukkan wajib tumaninah atau tenang di dalam melaksanakan sholat. Karena orang yang tidak tumaninah di dalam setiap rukunnya tidak dinamakan orang yang tenang di dalam sholatnya. Juga bermakna orang-orang yang menjaga dan memelihara sholatnya ditunaikan tepat pada waktunya, serta sangat afdal apabila ia laksanakan dengan cara berjamaah. Obat yang kedua tertulis di dalam ayat berikutnya, yaitu ayat 24 dan 25. Walladzina hum fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ilina wal marhum. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang yang miskin yang meminta, dan bagi orang yang tidak mempunyai apa-apa tetapi ia tidak mau meminta. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Obat yang kedua ini sangat erat kaitannya dengan kurban, karena kurban adalah bagian dari ibadah sedekah yang berarti menyediakan bagian tertentu dari hartanya untuk diberikan hewan kurban kemudian dibagikan kepada yang membutuhkan. Menurut jumhur ulama, hukum kurban adalah sunnah muakkadah atau sangat dianjurkan bagi orang yang mampu. Lalu siapakah orang yang dianggap mampu dan dianjurkan untuk berkurban? Adalah mereka yang mampu memenuhi kebutuhan pokok untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang yang wajib ia nafkahi pada hari Idul Adha dan 3 hari tasyrik setelahnya. Kemudian ia memiliki dana yang cukup untuk menyembelih hewan kurban,
itulah mereka yang dianjurkan dan dianggap mampu untuk berkurban. Sungguh betapa besar dan agungnya pahala dari melaksanakan ibadah kurban ini. Di dalam kitab Zuhratul Riyad dituliskan bahwa Nabi Daud alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang seberapa besar pahala dari kurban umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala thawabuhu an u'tiyahu bi kulli sya'ratin ala jasadihi asyru hasanatin. Allah Subhanahu wa taala menjawab, aku berikan pahala kepadanya pada setiap helai bulu dari hewan kurbannya 10 kebaikan. Wa amhu anhu asyru sayyi'atin wa arfa'u lahu asyru darajatin. Dan aku hapuskan 10 keburukan dan aku angkat 10 derajat. Wa lahu bi kulli sya'ratin qasiratun fil jannah. Aku berikan istana yang megah di surga, bidadari yang cantik jelita, bermata indah, dan akan diberikan kendaraan yang bersayap berkecepatan tinggi di surga nanti. Namun sebaliknya, ada sebuah ancaman dari Nabi SAW yang tertuang di dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Man wajada sa'atan falam yudah fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kemampuan akan tetapi ia tidak mampu berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat salat kami. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mampu melaksanakan salat dengan sebaik-baiknya, juga mampu menyisihkan harta yang kita punya, yang sesungguhnya adalah ada bagian mereka yang tidak punya. Semoga solat dan kurban serta sedekah yang telah dan akan kita laksanakan mampu mengobati dan membersihkan jiwa kita dari sifat suka mengeluh dan kikir. Semoga semua yang telah berkurban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan pahala kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan baik di dunia terlebih kelak di akhirat. Semoga semua panitia yang mengurus semua kurban pada kesempatan tahun ini dan semua pihak yang ikut membantu di dalam pelaksanaannya diberikan kekuatan dan kemampuan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Semoga dengan semua rangkaian ibadah Idul Adha 1446 Hijriah ini kiranya dapat mempersatukan kembali yang sempat renggang, menjernihkan yang pernah keruh, mengurai benang yang sempat kusut, mencairkan yang beku, serta mengeratkan kembali tali silaturahmi yang sempat kendur. Semoga Bukit Sawangan indah kita tercinta ini dijadikan hunian yang dipenuhi dijejali dengan rahmat dan keberkahan, serta dijauhkan dihindarkan dari berbagai mara bahaya bencana baik yang lahir ataupun juga yang batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkan khatib berwasiat kepada semuanya, semoga menjadi penutup terbaik untuk khutbah Jumat pada hari ini. Mari singkir kikir agar bahagia akan terukir. Mari sisir usir buruk fikir, nyinyir sindir mencibir memelintir, seka buruk terkasangka, sikap babat pecat kesumat. Mari rekat jabat erat hangat, cuci caci maki benci, kikis habis sinis egois apatis, basuh kukuh angkuh acuh tak acuh, luruh seluruh keruh mengeluh, gemuruh riuh ricuh bermusuh-musuh, redam dendam yang dalam terpendam hingga padam, singkap asap gelap usap lap hingga mengkilap, buanglah sampah sumpah serapah amarah dan sum'ah. Mari saling pintar merasa, jangan saling merasa pintar. Mari kait cubit sisit parasit yang menggigit menjangkit penyakit, agar hati tak sempit sulit rumit. Buanglah ke laut Jawa hawa jumawa merasa istimewa. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita semua sama, tuna hina dina, lemah rendah payah, tiada ada daya upaya melainkan atas karunia dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Selamat hari raya Idul Kurban. Mari berkorban agar lepas dari beban. Mari berbagi agar mendapatkan derajat yang tinggi. Mari singkir kikir agar bahagia akan terukir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kalimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada siang hari ini pertemuan yang memberikan rahmat dan juga keberkahan. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perpisahan kami nanti perpisahan yang lepas bersih dari salah dan pula dosa. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan kau biarkan, jangan kau timpakan dosa kepada kami kecuali Engkau mau mengampuninya. Wa la hamman illa farajta. Ya Allah, kami jangan diberikan bingung dan susah kecuali Engkau berikan jalan keluarnya. Wa la hajatan laka ridwan illa qadaitaha. Ya Allah, kami jangan diberikan kebutuhan kecuali Engkau meridhai dan memenuhi kebutuhan kami tersebut. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma taqabbal udhiyatahum kama taqabbal udhiyat Ibrahim wa Ismail alaihi wassalam. Allahumma taqabbal udhiyatahum kama taqabbal udhiyat Ibrahim wa Ismail alaihi wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد